Jungle. Yang bermuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kita ketemu lagi perkuliahan episode keempat ya. Kali ini kita akan berbicara tentang aspek keuangan. Jadi kalau kita berbicara tentang usaha atau perusahaan atau bisnis, maka kita akan tidak lepas dari berbicara tentang keuangan. Karena ini keuangan sangat penting sekali peranannya ya, itu berkaitan dengan modal, berkaitan dengan dari mana modalnya, itu ya. Oke, kita akan berbicara tentang yang pertama, kita akan sub pembahasan ya. Jadi kita hari ini pembahasan tentang time value of money, kemudian metode penilaian investasi pada aset tetap. Jadi kita fokuskan hari ini, kita berbicara tentang satu adalah time value of money, kemudian metode penilaian investasi aset tetap. Jadi dua ini pembahasan kita. Nah, yang pertama kita harus saya sampaikan, yang pertama adalah time value of money. Jadi time of value money ini adalah kita berkaitan dengan investasi, yang mana pengertiannya adalah apabila kita mempunyai dana, kemudian kita investasikan ke bank atau sejenisnya, maka 5 tahun ke depan itu kita berapakah nilai uang kita 5 tahun ke depan. Nah, pasti akan bertambah karena ini berkaitan dengan adanya bunga ya. Namun nilai manfaatnya kita belum hitung. Tapi untuk nilai uang pasti akan bertambah karena adanya bunga. Ini kalau kita berbicara dengan time value of money, ini antara nilai waktu uang yang sekarang dengan yang akan datang. Kemudian kita akan berbicara tentang metode ya penilaian aset ya tetap. Maka yang pertama adalah factor value. Dari factor value ini kita akan berbicara, kita akan coba untuk memberikan untuk Anda sekalian contoh-contoh yang paling mudah ya, agar kita bisa dipahami dan dipahami secara gampang. Jadi kita pakai skala yang paling kecil aja sehingga ngitungnya lebih mudah. Nah, kalau kita tadi di dalam time of value, time of money to value, itu pasti kita ada rumusan-rumusan ya. Jadi ada metode yang pertama adalah factor value, kemudian di ini ada rumusnya adalah V sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Nah, kita kasih contoh misalkan begini, Anton itu menabung di bank sebesar Rp20.000 dengan suku bunga 8%. Berapakah uang yang diterima Anton 3 tahun ke depan? Nah, kita 3 tahun ke depan ya. Kalau uang 20.000 itu kita investasikan dalam tempo 3 tahun, berapakah 3 tahun yang akan datang nilai kita? Maka jawabannya seperti ini. Jadi ini jawaban seperti ini adalah P itu ada 20.000 dan selanjutnya, dan ini bisa dipahami, bisa mudah untuk dipahami. Oke ya, jadi sekalian. Nah, hasilnya itu adalah 5 tahun ke depan itu adalah Rp25.000, Rp25.194. Jadi dari dana kita 20.000 tadi disimpan itu
akan mendapatkan dana nilai uang kita ke depan itu 25.194. Jadi nilainya bertambah. Kita belum berbicara tentang nilai manfaatnya ya. Kemudian kalau kita pakai rumus yang kedua ya present value itu adalah kita coba untuk kita berbicara present value. Maka Anton menerima uang untuk 3 tahun kemudian. Nah ini dibalik ya. Anton 3 tahun kemudian, berapakah besarnya sekarang yang dimiliki Anton dengan tingkat suku bunga 8% tahun. Nah, jadi ini dibalik. Kalau tadi kita ingin mengetahui uang kita tahun ke depan, ya 3 tahun kemudian 3 tahun depan uang 25.194 berapakah menjadi nilai sekarang. Nah ini, jadi ini karena tadi ini adalah cara menghitung nilai uang sekarang ya dengan perbedaan waktu. Nah ini ya, ini harus kita pahami. Jadi ini kita beri contoh, Pak Samsul beri contoh paling mudah agar bisa dipahami secara gamblang. Hitungnya sangat mudah sekali rumusnya. Oke, kita coba kita pakai yang factor value of amenity ya. Nah, kalau kita factor value of amenity itu rumusnya seperti ini. Nah, coba kita jelaskan. Ani menabung di bank selama 5 tahun dengan setiap tahunnya sebesar 5 juta berturut-turut selama 5 tahun suku bunga 8%. Berapakah besar tabungan Ani? Nah ini kan selama 5 tahun ke depan. Jadi Ani itu menabung 5 juta tiap tahun. Berapakah nilainya? Nah selama 5 tahun. Kalau dikalikan bertahap 5 tahun sekali 5 itu kan 25 juta ya. Nah, karena ini mendapatkan bunga maka menjadi 25 juta menjadi 29.300. Ini adalah nilai suku bunga yang disetor bertahap setiap tahun itu 5 juta. Karena tidaklah secara langsung. Oke, adik sekalian, saya kira itu mudah dimengerti. Kemudian kita akan menginjak ke metode penilaian investasi pada aset tetap. Nah, adik sekalian harus paham tentang apa itu aset tetap. Yang jelas aset tetap itu adalah aset kita, harta kita yang ada di aktiva. Ya, ada tanah, ada uang, ada benda yang tidak wujud dan ada yang tidak terwujud. Apa yang terwujud itu harus bisa dilihat dengan mata. Kalau tidak berwujud itu adalah semacam hak merek, hak dagang, lisensi dan sebagainya. Itu adalah harta kita yang tidak bisa tidak terlihat, tetapi itu ada nilainya. Jadi kita akan berbicara tentang aset tetap yaitu aktiva. Yang aktiva itu sebuah neraca yang sebelah samping, kemudian yang sebelah kanan itu adalah pasiva. Aktiva itu ada harta kita. Nah kemudian kita coba, tadi saya berbicara tentang payback period ya, period. Nah kita kalau kita bicara payback period untuk arus kas per tahun jumlahnya berbeda ya. Jadi kita coba untuk berbicara tentang rumusnya seperti ini. Nah di dalam suatu usulan proyek investasi senilai 600 juta. Jadi sebuah proyek itu didanai tidak sekaligus ya. Ingat, di dalam proyek tidak bisa sekaligus karena uang itu kadang-kadang tidak terkumpul langsung ya. Ya, senilai investasi diproyekkan 600 juta dengan unsur ekonomis 5 tahun dengan syarat periode pengambilan 2 tahun, tingkat bunga 2% per tahun, arus kas per tahun ada sebagai berikut. Nah, kita coba tahun pertama periode usulan itu 300 juta ya. Tahun 2 250 juta dan tahun 3 303, tahun ke-4 150 juta dan tahun ke-5 itu 1 juta. Nah, kalau kita kumulatifkan ya seperti tadi biar 300 tambah 300 ditambah 250 menjadi 550. Kumulatif jumlah secara per tahun ya. Kumulatif jumlah itu ada nilai sampai nilai kumulatif sampai nilainya adalah 1 miliar ya. Nah, ini kalau selama 5 tahun, kalau per tahunnya itu kita coba untuk modal awalnya itu dengan setoran 600 juta. Nah, kemudian arus kasnya seperti itu. Nah, coba kalau kita berbicara tentang bagaimana
kita menghitung nilai investasi berapa tahun kita akan kembali. Nah, maka paybacknya adalah 600 juta dikurangi 550, kemudian dibagi 750 dikurangi 550 kali 1 dan maka menjadi 2,25 tahun atau 2 tahun 3 bulan. Nah, kalau kita bisnis ya dengan perhitungan 2 tahun ya, 2 tahun 2 tahun 25 itu sudah kembali, itu sudah menguntungkan. Artinya ini proyek bisa diterima investasi seperti ini itu ya. Jadi ini ada cara menghitung bagaimana uang itu kembali dengan dana 600 juta, maka 2,2 tahun 2,25 atau 2-3 bulan atau 27 bulan. Nah, uang itu baru bisa kembali. Jadi ini kalau usaha bisa diterima. Nah, kemudian kita akan coba pakai rumus yang lain agar rumus ini bisa akurat. Nah, maka ada rumus-rumus dari sekarang pakai rumus average rate of return. Nah, kita coba kalau pakai rumus itu, maka suatu proyek memerlukan investasi pada aset tetap ya 200 juta dengan 50 juta untuk modal kerja, aktiva tetap ya, kemudian setelah aktiva tetap ekonomisnya 5 tahun. Ingat, kita dengan dana itu kita harus secara hitungan 5 tahun itu kembali ya. Penyusutan dengan metode garis lurus, penghasilan ditasnya sekitar 400 juta per tahun, biaya operasional itu 200 juta dan pajaknya 40%. Nah, coba kita hitung. Nah, penyelesaiannya adalah hasil penjualan 400 juta, estimasinya itu 400 juta. Ya, kemudian hasil biaya operasional 200 juta, kemudian penyusutan itu 200 juta ya, kali 5%, karena setiap benda kita, mesin kita, mobil kita itu setiap tahun susut, nilainya itu akan berkurang. Maka ketika mobil itu bagus, maka biasanya itu kita tafsirkan itu 5% susutnya, itu 40 juta. Kemudian kalau di total biaya operasional ditambah susut itu 40 juta, maka 260 juta. Kemudian laba kotor 160 juta ya. Kemudian pajaknya 40% karena setiap perusahaan itu ada pajak 4% 164 juta, laba bersih 96 juta. Jadi ini kalau kita buat hitungan ya, average rate of return adalah 96 dibagi 200 kali 100% menjadi 48%. Nah, kalau kita hitung-hitungan seperti ini, maka kalau ini proyek ini bisa diterima, mengingat apa? Dalam berapa dalam tempo sekian 2 tahun sekian bulan itu kita bisa menguntungkan sebesar itu ya. Jadi kita ini kan teori ya, secara ilmiah. Tapi pada kenyataannya kita juga akan menghitung lebih mudah ketika kita bekerja. Oke, adik-adik sekalian, yang dapat saya sampaikan itu ya. Nanti ada kelanjutannya dengan metode yang lain ya, sehingga kita hari ini bisa mudah-mudahan ada yang bisa memahami. Nah, tentu seperti biasa kita buat bersama ya, agar kita secara serius, karena waktu kita kuliah itu sangat singkat. Tetapi bagaimana kita sesingkat itu kita bisa memahami kalau kita punya kerjasama, ada yang buat bersama, Pak Chandra akan mau. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.